Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN, perkenalkan nama saya Agustina El Butar-Butar, mahasiswa PPG dalam jabatan 2002 kategori 1 di Universitas Pasundan dengan NIM 2250750089. Saya mengajar di SMA Negeri 11 Depok. Hari ini, Selasa 13 Juli 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran Pukin di kelas 11 IPA dengan tema trigonometri, subtema rumus kosinus jumlah dan selisih dua sudut. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Ayo, ketua kelasnya boleh dipimpin untuk berdoa. Ayo, berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Iya, selamat siang. Baik. Bagaimana? Siapa yang hadir siapa yang tidak masuk untuk hari ini? Hadir semua. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ya. Masih ingat kan untuk pelajaran kita hari ini? Oke, berarti masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Apa? Kira-kira apa pelajarannya? Kita belajar minggu lalu yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan sinus. Masih ingat itu mengenai sin? Apa itu rumus sin? Sin apa? Sin? Depan per miring. Kalau cos? Samping per miring. Masih ingat kan rumus-rumus trigonometri? Masih ingat? Sudut-sudut istimewa? Sudut-sudut istimewa berarti berapa derajat? Berapa aja? Oke, masih ingat ya? Terbagi berapa kuadran? Kuadran 1, 2, 3, dan oke, baiklah. Berarti kita lanjutkan untuk pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut mengenai, kita masuk pembelajaran untuk hari ini mengenai rumus kosinus untuk jumlah dan selisih dua sudut. Baiklah, kita masuk untuk pelajaran kita hari ini itu mengenai rumus kosinus untuk jumlah dan selisih dua sudut. Kira-kira nih, apa sih yang mau kita pelajari? Kita lihat ada kompetensi dasarnya. Kemudian kira-kira kita lanjut mengenai, tujuan pembelajarannya. Apa sih tujuannya kita mempelajari ini? Yaitu yang pertama apa? Melalui pembelajaran pada model problem based learning, berbantuan media PowerPoint tentang konsep rumus kosinus untuk jumlah dan selisih dua sudut, peserta didik dapat memahami konsep rumus kosinus untuk jumlah dan selisih dua sudut dengan benar dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, melalui pembelajaran pada model problem based learning, berbantuan media PowerPoint tentang konsep rumus kosinus untuk jumlah dan selisih dua sudut, peserta didik dapat menentukan solusi dari permasalahan yang berkaitan dengan rumus kosinus untuk jumlah dan selisih dua sudut dengan tepat dan percaya diri. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, melalui pembelajaran pada model problem based learning,
berbantuan media PowerPoint tentang konsep rumus kosinus jumlah dan selisih dua sudut, peserta didik dapat menganalisis masalah yang berkaitan nilai kosinus sudut tertentu dengan menggunakan rumus kosinus jumlah dan selisih dua sudut dengan benar dan penuh percaya diri. Yang keempat, melalui pembelajaran pada model problem based learning berbantuan LKPD, peserta didik dapat menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan rumus kosinus untuk jumlah dan selisih dua sudut pada masalah konseptual dengan tepat dan bekerja sama. Itulah tujuannya kita belajar mengenai untuk topik hari ini. Terus kemudian kita nanti dalam proses pembelajarannya kita menggunakan yaitu dengan pemakaian, nanti kita buat diskusi yaitu dengan LKPD ya. Nah, dalam prosesnya terus kemudian kita masuklah nanti dibagi beberapa, terbagi 4 atau 5 orang dalam satu kelompok ya. Oke, kita lanjut. Baiklah, coba perhatikan ke depan. Di sini ada rumus trigonometri kosinus untuk jumlah dan selisih dua sudut. Perhatikan di situ rumusnya. Kalau cos alfa tambah beta apa rumusnya? Yaitu cos alfa tambah cos beta dikurang sin alfa kali sin beta. Udah. Untuk cos alfa kurang beta itu adalah cos alfa cos beta ditambah sin alfa dengan sin beta. Nah, terus sebagai dari mana dapat rumusnya nanti sudah ada ya, boleh nanti dibaca, nanti Ibu bagikan. Terus kemudian begitu juga dengan untuk pengurangan, itu dapat dari mana nanti boleh dibaca untuk selanjutnya. Nah, sebelum ke contoh, Ibu mau kasih contoh. Perhatikan di sini ada contoh yang pertama. Hitunglah dengan rumus jumlah dan selisih sinus dua sudut berikut tanpa menggunakan kalkulator atau tabel dalam trigonometri. Yang pertama, contoh, tentukan nilai dari cos 75. Berarti bagaimana cara menentukan cos 75? Berarti kita cari dua sudut ya, yang hasil penjumlahannya itu adalah 75 derajat. Ya. Oke, berarti boleh diperhatikan kira-kira begini nanti. Nah, perhatikan. Cos 75 itu sama dengan cos sin 45 berapa? Setengah akar 2. Sin 30 berapa? Setengah. Oke, baru kita kali-kalikan. Setengah akar 2 dikali setengah akar 3, dapatlah hasilnya 1/4 akar 6. Dikurang setengah akar 2 dikali setengah, berarti dapatnya berapa? 1/4 akar 2. Nah, baru dikeluarkan 1/4-nya, berarti 1/4 kali akar 6 dikurang akar 2. Nah, untuk yang bagian B-nya, bagaimana menentukan nilai cos 15? Nah, untuk menentukan nilai cos 15, berarti kita cari dua bilangan yang hasil pengurangannya itu adalah 15 derajat ya? Kan begitu ya? Oke, kira-kira begini cara penyelesaiannya. Cos 15 sama dengan cos berapa? 45 dikurang 30. Berarti cos 45 dikurang 30 sama dengan cos 45 kali cos 30 ditambah sin 45 kali sin 30. Bisa? Berarti ingat seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, sudut-sudut istimewa sudah hafal kan? Iya. Berarti cos 45 setengah akar 2, cos 30, berapa cos 30? Setengah akar 3. Baru ditambah sin 45 itu setengah akar 2, sin 30 berapa? Setengah. Oke, baru berarti setengah akar 2 dikali setengah akar 3 berapa tuh? 1/4 akar 6.
ditambah setengah akar 2 kali setengah. Berapa? Setengah akar 2. Oke, berarti karena seperempat akar 6 ditambah seperempat akar 2 kan tidak sejenis ya. Tapi boleh yang sama itu adalah pecahannya kan? Boleh dia dikeluarkan seperempatnya. Berarti menjadi seperempat dikali akar 6 ditambah. Iya, itulah untuk contoh yang keduanya. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk soal yang ketiganya? Soal yang kedua. Hitunglah nilai dari cos 105 dikali cos 75 ditambah sin 105 dikali dengan sin 75. Nah, bagaimana ini? Bagaimana cara menghitungnya? Berarti kebalikan yang dari atas tadi kan ya? Iya, berarti coba kita lihat kira-kira seperti apa caranya. Nah, lihat nih. Kira-kira beginilah cara penyelesaiannya. Cos 105 dikali dengan cos 75 ditambah sin 105 kali sin 75. Berarti sama dengan, iya, berarti penjumlahan cos alfa kali cos beta itu ya. Jadinya kan cos alfa kurang beta kan? Iya, berarti cos 105 dikurangi dengan cos 75. 105 dikurang 75 berapa? Berapa? 30. Berarti sama itu dengan cos 30. Berapa cos 30? Setengah akar 3. Bisa ya? Bisa dimengerti? Oke. Nah, bagaimana untuk soal yang berikutnya? Contoh yang berikutnya. Yang nomor 3. Diketahui cos alfa sama dengan 3/5. Dan cos beta sama dengan 12/13. Dengan ketentuan bahwa alfa dan beta itu adalah sudut lancip. Kalau dikatakan sudut lancip, berapa besar sudutnya? Berapa? Di bawah 90. Berarti berada di kuadran berapa? Iya, di kuadran pertama. Berarti sin dan cosnya itu bernilai positif. Ingat pelajaran sebelumnya. Kalau di kuadran pertama nilai sin kostan itu adalah nilainya positif. Paham ya? Oke. Tentukanlah nilai dari cos alfa tambah beta. Apa tadi rumus cos alfa tambah beta? Iya, cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa kali cos beta dikurang sin alfa kali sin. Iya. Cos alfa sama dengan 3/5. Ingat dalam sebuah segitiga bantuan segitiga kan? Kalau cos itu apa? Samping per miring. Berarti harus kita tentukan apanya? Sisi depannya. Bagaimana cara menentukan sisi depannya? Pakai rumus Pitagoras. Berarti bagaimana cara menentukan supaya dapat sisi depannya? Kan samping per miring, miringnya 5, sampingnya 3. Berarti sisi yang terpanjang dikurangi yang terpendek kan? Dikuadratin ya. Berarti 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Berapa itu? 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat berapa? 16. Berarti akar dari 16 berapa? 4. Berarti kalau dalam bantuan segitiganya kira-kira dia seperti ini kan? Perhatikan ya. Ini adalah sebuah segitiga. Nah, perhatikan. Katanya tadi bahwa cos alfa sama dengan 3 berapa? 3/5 ya? Nah, bagaimana menentukan sinusnya? Ini adalah alfa. Ingat cos itu tadi apa cos? Berarti di sini 3, ini 5 ya? Kita harus cari ini dong. Bagaimana cara menentukannya? Berarti 5 kuadrat, berarti akar dari 5 kuadrat dikurang, iya berarti jadi akar dari 25 kurang, iya berarti akar dari, dapatlah, iya oke berarti dapat 4. Berarti dari sini sin alfanya apa? Apa sin alfanya? Apa rumus sin? Iya demi depan per miring. Berarti 4/5.
Nah, makanya dapat bahwa sin alfa sama dengan 4/5. Paham? Karena posisi sin dan cosnya berada di kuadran pertama, makanya semuanya bernilai positif. Kan begitu ya? Oke, nah untuk menentukan, lihat tuh, cos katanya diketahui, cos betanya sama dengan 12/13. Berarti cos itu tadi kan samping per miring ya? Berarti sisi depannya berapa? Berapa sisi depannya? Berarti akar dari 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat ya? Berapa itu? Akar dari 25 ya? Berarti berapa? 5. Oh, berarti sinnya, sin betanya 5 per, iya 5, makanya nih dapat dari situ. Bisa dimengerti? Bisa ya? Oke, baru langsung kita masuk ke rumus. Cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa kali cos beta dikurang sin alfa kali sin beta. Tinggal kita substitusi. Substitusi nilai cosnya. Cosnya tadi 3/5 kali cos betanya berapa? 12/13 dikurang sin alfanya berapa? 4/5. Sin betanya berapa? 5 per, baru tinggal dikalikan. 3 kali 12 berapa? 36 ya? Berarti 5 kali 13, 65 kan? Kurang 4 kali 5, 20. 5 kali 3, nih ya, berarti jadinya jawabannya berapa? 16/65. Bisa dimengerti? Bisa nggak ya? Bisa nggak sih dimengerti? Itu bukan minus ya, tapi positif ya. Oke, bisa dimengerti? Bagaimana? Bisa nggak dipahami apa yang sudah kita pelajari tadi? Hah? Bisa ya? Oke. Nah, sekarang nih kita buatlah diskusinya. Kita mau belajar nih supaya bisa mengerti. Ayo coba, ayo bentuk diskusi kelompok. Kita mau mencoba diskusi kelompok. Buat bentuk kelompoknya. Bentuk kelompoknya. Ayo boleh dibentuk kelompoknya. Ayo boleh dibentuk kelompoknya. 4 sampai 5 orang. Ayo boleh bergabung ke temannya. Sudah? Ayo. Ini. Oke, ayo Rafif. Ayo dikerjakan. Waktunya hanya 15 menit. Ayo. Waktunya hanya 15 menit. Masing-masing mengerjakan misalnya nih. Seperti biasa kan? Ayo. Ayo lanjut, ayo cepat-cepat dikerjakan. Waktunya hanya 15 menit. Kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan sama Ibu ya. Berarti kelompok 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo silakan nak, silakan ayo. Ayo buru, cepat, jangan lama-lama.
Setiap kelompok nanti harus menyampaikan ke depan. Mana kerjakan masing-masing, masing-masing mengerjakan, masing-masing mengerjakan, masing-masing mengerjakan. Ayo, masing-masing harus mengerjakan. Ayo, masing-masing harus mengerjakan. Kalau nggak paham boleh ditanya ke ibu. Kos 90 berapa? Nol ya. Harus, semua harus mengerjakan. Ayo lanjut. Soal berikutnya boleh dilanjut. Ayo. Lanjut yang berikutnya. Kalau mengalami kendala boleh ya ditanya sama ibu ya. Fauzian, mana bukumu Fauzian? Ayo ambil kertasnya. Ini. Ini aja nih. Udah, iya, apa nak? Boleh. Mana apa itu? Oh iya, 75. Salah ketik ya. Kos 75 ya. Ayo. Kos 75. Ayo lanjut, ayo dikerjakan. Boleh ya? Ayo kita presentasikan ke depan. Dimulai dulu dari kelompok 5. Ayo kelompok 5 siapa yang boleh maju ke depan? Ayo nak, ayo boleh. Kelompok udah nomor 1 kelompok 5. Nomor 2 kelompok 4. Ayo. Langsung buat ke depan. Nomor 2 boleh bikin kelompok.
Ya. Kan itu. Udah, untuk soal nomor 3 kelompok 2. Ayo kelompok 2, boleh. Pada boleh. Ntar dikumpulin. Nomor 2 di sana aja. Ayo, lo. Nomor 2 di tengah-tengah. Di sana. Sudah mana sih? Panas. Kalau fokus kayak gini. Iya. Iya. Sudah, ayo coba kelompok 1 tadi, coba jelaskan. Kelompok 5, maaf. Untuk soal nomor 1, untuk nomor 1, ayo. Perhatikan, halo, perhatikan ke depan. Cos 105 sama dengan cos 45. Dikeluarkan seperempatnya kali akar 2 kurang akar, iya, tapi harus dalam tutup kurung, kurang. Tambahkan tutup kurungnya. Oke, yang B-nya, bagaimana yang B-nya? Ayo yang lainnya, perhatikan ke depan. Ingat pengurangan cos. Bagaimana pengurangan cos? Berarti rumus dari penjumlahan cos. Iya kan? Iya, berarti cos 1. Iya, oke. Berapa cos 90? Iya, 0. Ayo. Oke, ada kesilapan sedikit ya. Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Coba perhatikan, halo, untuk nomor 1. Untuk soal nomor 1 bisa dipahami? Bisa. Ingat ya, kalau cos 90 berapa hasilnya? Iya, oke, lanjut. Yang nomor 2, siapa tadi? Ayo jelaskan. Ayo, yang lainnya fokus ke depan. Perhatikan. Diketahui bahwa cos A cos B itu sama dengan sepertiga. Terus siku-sikunya di sudut C. Terus total semua sudut di segitiga itu 180 derajat. Jadi sudut A tambah sudut B tambah sudut C itu 180 derajat. Ini sudut C-nya tidak buat, jadi sudut A tambah sudut B sama dengan 180 derajat dikurang sudut C. Kan siku-sikunya di C, jadi sudut C itu 90 derajat. 180 derajat dikurang 90. Terus sudut A tambah sudut B sama dengan 90 derajat. Dikali cos, jadi cos A tambah B sama dengan cos 90 derajat. Cos 90 derajat itu 0. Terus rumus cos A tambah B itu cos A cos B min sin A sin B. Cos A cos B nya sudah diketahui, sepertiga, jadi tinggal dimasukin, kurang sin A sin B sama dengan 0. Jadi sin A sin B itu sama dengan sepertiga. Terus yang adanya di soal itu cos A dikurang B. Rumusnya cos A cos B plus sin A sin B. Cos A cos B nya sepertiga, sin A sin B nya tadi udah dapat sepertiga. Jadi sepertiga tambah sepertiga jadi 2/3. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Nah, perhatikan, halo. Perhatikan ya, untuk soal yang nomor 2, katanya di situ kenapa sih muncul 90 derajat? Karena dia siku-siku di C. Ingat bahwa sudut siku-siku itu berapa derajat? Iya. 90 derajat. Oke, paham ya? Bisa dimengerti untuk soal nomor 2? Lanjut. Ayo kamu Fiona. Ayo Fiona.
Tuh spidolnya. Ayo coba Fiona. Ayo Fiona buat. Fiona biar, ayo Fiona. Tiba-tiba, iya. Harusnya ada dong ya. Penjabaran dari mana dapat sin A, dari mana dapat sin B. Oke. Ayo perhatikan yang lainnya. Iya. Oke. Samping dibagi. Iya. Sisi tegaknya gitu ya? Iya, iya, iya dong. Sisi tegak itu kan Y. Sumbu Y. Sin A dapat kita cari dengan depan dibagi miring. Depannya sama dengan akar 2 dibagi 2 sama dengan 2 akar 2. Dan ditutup posisinya. Kita lanjutkan seperempat akar 6 sama dengan negatif seperempat di akar 6 dikurang seperenam akar 12. Jadilah negatif, maaf ini ada negatifnya, negatif seperempat akar 6 negatif kali negatif sama dengan positif. Iya. Seperenam akar 12. Oke, jadi bisa dipahami kan? Begitulah caranya ya. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Nah, oke. Bisa ya? Bisa dimengerti ya. Jadi bisa dimengerti yang sudah kita ituin ya. Oke, baru sekarang kita lanjut. Halo, perhatikan. Kira-kira apalah kesimpulannya dari yang sudah kita pelajarin? Dari rumus yang tadi. Coba siapa si Desta apa? Dari Hari ini kita belajar penjumlahan dan pengurangan kosinus. Kalau cos A tambah B itu rumusnya cos A cos B min sin A sin B. iya. Kalau Terus cos A dikurangin B, cos A cos B plus sin A sin B. iya, berarti bisa ya. Oke, berikan dulu tepuk tangan untuk Desta. Oke. Bisa ya. Berarti bisa dipahami bahwa dalam penjumlahan dan pengurangan cos, kalau cos A tambah B itu adalah cos alfa kali cos beta dikurang apa? Sin alfa kali sin beta. Kalau untuk pengurangan, cos alfa kurang beta sama dengan apa rumusnya? Cos alfa kali cos beta ditambah sin alfa kali sin beta. Kira-kira bagaimana untuk pelajaran hari ini? Bisa nggak? Menyenangkan nggak? Oke. Bisa ya? Jadi, nah, untuk tugas latihan, untuk tugasnya, untuk sebagai latihannya, ayo ada soal nanti Bu kirim, ayo dikerjakan masing-masing. Buat oke? Coba lihat di Google Form yang sudah Ibu kirim, lihat di grup WA-nya. Lihat di grup WA masing-masing.
Sudah selesai? Ayo segera, ayo kerjakan masing-masing. Ya, yang sudah boleh, yang sudah duduk dulu ya, duduk. Udah, saya cek. Ayo, udah. Mana? Ayo. Kau boleh. Udah bisa itu. Udah cukup. Ayo dikumpulkan. Halo, perhatian ke depan. Nanti untuk minggu berikutnya, sekian untuk pelajaran kita hari ini. Jangan lupa minggu depan kita masuk mengenai topik apa? Selanjutnya itu adalah mengenai penjumlahan dan pengurangan tangan. Ingat ya, jangan lupa belajar di rumah. Dah, sekian untuk hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat siang.